A. Menghindari dari sifat temperamental godab. 1. Definisi sifat temperamental. Temperamental atau sifat mudah marah dalam bahasa Arab berasal dari kata godab. Menurut istilah, godab berasal dari sifat seorang yang mudah marah karena tidak senang dengan perlakuan orang lain. Sifat amarah selalu mendorong manusia bertingkah laku buruk. Menurut Syahid Muhammad Nuh dalam kitab Afatun ala At-Thoriq, marah adalah perbuatan emosi yang menimbulkan penyerangan dan penyiksaan guna melampiaskan dan mengobati apa yang di dalam hati. Lawan kata dari sifat godab adalah rida atau menerima dengan senang hati, dan al-halim atau murah hati, tidak cepat marah. Godab sering dikiaskan seperti nyala api terpendam dalam hati, sehingga orang yang sedang dalam keadaan marah wajahnya akan merah seperti api menyala. Sifat godab harus dihindari karena sifat godab tidak akan pernah menyelesaikan masalah, justru sebaliknya akan menimbulkan masalah baru. Seorang muslim harus senantiasa bersabar dan berusaha menahan marahnya. Imam Al-Ghazali mengatakan bahwa orang yang bersabar adalah orang yang sanggup bertahan menghadapi rasa sakit serta sanggup memikul beban atau sesuatu yang tidak disukainya. Rasulullah Shallallahu Alaihi bersabda sebagai berikut. Orang yang kuat bukanlah orang yang menang berkelahi, namun orang yang kuat adalah orang yang mampu menguasai dirinya ketika ia marah. 2. Penyebab sifat temperamental godab. Marah. Godab adalah situasi yang normal dan manusiawi karena ia merupakan sifat yang melekat pada tabiat seseorang. Namun, seorang mukmin harus berusaha mengendalikan sifat amarah tersebut dan berlatih dengan cara menjauhi sebab yang dapat menimbulkan kemarahan dan jangan mendekati hal-hal yang mengarah pada situasi yang memancingnya. Oleh karena itu, kita perlu mengenali hal-hal yang menyebabkan kemarahan secara umum. Penyebab kemarahan terdiri dari dua faktor, yaitu A. Faktor fisik atau jasmania. Kehidupan manusia terdiri dari dua unsur, yaitu jasmania atau fisik dan rohania, psikis. Keduanya harus mendapatkan porsi perhatian yang seimbang dalam hal yang berkaitan dengan penyebab kemarahan. Kondisi fisik seseorang secara jasmani harus mendapatkan perhatian yang sungguh-sungguh agar kita mampu mengantisipasi dan mengelolanya sehingga dapat menghindari diri dari kemarahan yang sulit untuk kita kendali. Namun penyebab kemarahan secara fisik adalah 1. Kelelahan yang berlebihan. 2. Kekurangan zat-zat tertentu dalam tubuh, kekurangan zat tertentu dalam otak. 3. Reaksi hormon kelamin. Hormon pun dapat menjadi penyebab seorang menjadi mudah marah dan sensitif. Misalnya seorang yang sedang mendekati siklus haid, kita sering mendengar adanya premenstrual syndrome yang ditandai dengan muncul gejala-gejala perubahan suasana hati. B. Faktor psikis atau rohania. Faktor psikis yang dapat menyebabkan sifat temperamental atau mudah marah sangat erat kaitannya dengan karakter dan kepribadian seseorang. Berikut ini adalah sebab secara psikis yang dapat memunculkan amarah seseorang, yaitu 1. Ujub atau bangga terhadap diri sendiri. Rasa bangga seseorang terhadap diri sendiri baik dalam hal pemikir, pendapat, status sosial, keturunan, kekayaan merupakan salah satu sebab munculnya kemarahan seseorang apabila dikendalikan dengan nilai ajaran agama Islam. Ujub sangat dekat dengan kesombongan apabila seseorang yang memiliki sifat ujub tersebut tidak mendapatkan pengakuan dari orang lain seperti yang ia harapkan. 2. Perdebatan atau perselisihan. Debat adalah adu argumen antara satu pihak dengan pihak lain, memutuskan atau mendiskusikan tentang sebuah perbedaan. Akibat buruk ditimbulkan dari sebuah perdebatan di kalangan masyarakat sangatlah banyak. Itulah sebabnya Islam melarang terjadinya perdebatan adalah sesuatu yang karena jika tidak didasari dengan nilai-nilai ajaran agama Islam yang benar, perdebatan tersebut dapat menimbulkan kemarahan dan mendatangi perselisihan. 3. Senda gurau yang berlebihan dalam kehidupan sehari-hari.
Kita sering menjumpai dan mengalami sekumpulan orang yang gemar bercanda, bercanda bersenda gurau yang terkadang melampaui batas. Seringkali senda gurau tersebut menggunakan perkataan yang tidak berfaedah dengan menyakiti hati orang lain. Khalid bin Syafwan mengatakan bahwa senda gurau yang berlebihan dari seseorang bagaikan menghantam seorang dengan batu besar, menusuk hidung dengan bau bau yang lebih menyengat daripada bubuk lada, dan menyiram kepada seseorang dengan sesuatu yang sangat panas melebihi air yang mendidih. Lalu, setelah ia hanya mengatakan, "Aku hanya bergurau," maka hal tersebut sangat berpotensi mengundang kemarahan orang lain. 3. Tingkat sifat temperamental godab. Sifat temperamental atau godab dalam pandangan Islam merupakan refleksi dari sifat setan yang keji. Ia akan memperdaya manusia melalui kemarahannya. Berikut ini merupakan tingkat sifat temperamental godab dalam kehidupan, yaitu: 1. Golongan marah berlebihan, yaitu golongan yang mengalami kesulitan dalam mengendalikan sifat pemarah, lalu bersifat berlebih sehingga kehilangan kendali terhadap akal sehatnya. Seringkali golongan ini akan berteriak dan membentak dengan suara yang kasar dengan adaknya sampai terjadi pemukulan atau amukan hingga menyebabkan terjadinya pertumpahan darah. 2. Golongan yang tidak dimiliki sifat marah, yaitu yang tidak marah merupakan kebalikan dari golongan ifarat. Golongan ini sama sekali tidak akan menunjukkan sikap marah terhadap apapun yang terjadi di sekitar. Pada golongan orang yang seperti ini menghadapi urusan agama yang dihina maupun diinjak-injak oleh golongan lain pun, mereka akan bersikap acuh, tidak peduli, dan tidak memiliki hasrat untuk melakukan pembelaan terhadap kebenaran. 3. Golongan yang mampu berlaku adil profesional atau itidal, yaitu golongan moderat berada di antara ifarat dan tafrid. Mereka tidak akan kehilangan sifat pemarah sama sekali, tidak akan marah hanya saat-saat tertentu. Dengan kemarahan profesional, sifat amarah yang profesional adalah marah yang timbul karena suatu melanggar larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dalam rangka membela agama Islam dan umatnya. 4. Cara menghindari sifat temperamental godab. Marah adalah sesuatu yang negatif, oleh karena itu sifat marah yang cenderung destruktif atau merusak harus dikendalikan dengan dihilangkan dengan cara-cara yang diajarkan oleh Rasulullah SAW sebagai berikut. 1. Membaca taus. Hal ini dilakukan ajaran agama menyebutkan bahwa marah adalah hasutan dari perangai setan, sehingga agar tidak berkelanjutan dianjurkan kepada seseorang yang sudah dihinggapi perasaan marah untuk segera membaca taus. 2. Berubah posisi. Hal ini karena orang yang sedang marah cenderung ingin lebih tinggi dan orang lain. Hal tersebut tentu saja sangat berbahaya. Oleh karena itu Rasulullah SAW mengajarkan agar orang yang sedang marah mengambil posisi yang lebih rendah untuk meredam kemarahannya. C. Diam atau tidak berbicara. Pada seseorang sedang marah, maka emosi yang ada di dalam dirinya akan meningkat sehingga bisa menyebabkan seseorang melakukan sesuatu yang berbahaya dan lepas kendali. Untuk itu, sebaiknya seseorang yang marah sedapat mungkin berusaha untuk diam, tenang, rileks agar bisa meredam emosinya. 5. Manfaat menghindari sifat temperamental godab. Adapun manfaat yang kita peroleh jika mau menghindari sifat temperamental: menghindari kebencian dan permusuhan. Ketika seseorang sedang dikuasai perasaan emosi dan marah, tidak ada upaya untuk mengendalikan, maka akan sangat berpotensi menimbulkan tindakan dan agresi yang bersifat destruktif sehingga mendatangkan kebencian dan permusuhan. B. Membawa kebaikan. Kemanapun untuk menahan amarah memiliki keuntungan tersendiri bagi seorang mukmin. Manakala seseorang mampu menahan amarahnya, maka ia akan merasakan ketenangan dan kebahagiaan serta terhindar dari kerugian. Akhlak seorang muslim dapat dilihat dari bagaimana caranya untuk mengendalikan amarah. D. Mengendalikan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan yang besar yaitu surga